kita dari kelompok 4 matkul kewarganegaraan. Kita mau ngapain nih? Kita di sini mau wawancarai mahasiswa-mahasiswi FIK mengenai kesehatan fisik dan mental anak FIK. Yuk, kita mulai. Ayo, let's go. Halo Mas, selamat sore. Sore. Aku pertama-tama mau tahu dulu dong Kak, nama sama jurusan Kakak. Kenalin, nama aku Anwar dari Desain Interior angkatan 2020. Oke Kak, di sini kami mau menanyakan nih soal gimana sih mental health mahasiswa di sini gitu loh. Boleh ya Kak, minta waktunya sebentar? Boleh. Habib Hussein dari The Cafe, peminatannya film. Aku namanya Ella dari jurusan DKV Metode. Halo, saya Rian Purnansyah dari jurusan Desain Komunikasi Visual angkatan 2020. Aku Dinasya dari jurusan DKV. Pertanyaan pertama, gimana sih Kak tingkat kesehatan mental dan fisik selama menjalani kuliah? Untuk sebenarnya karena kita dari ini sih, dari kebiasaan setiap individu ya beda-beda. Cuman kalau dari aku sendiri karena aku deadlineer dan emang tugasnya banyak banget, jadi kadang bisa begadang gitu sih. Cuman belum sampai yang nggak tidur seharian gitu sih. Sejujurnya kesehatan mental gua turun sih sebenarnya. Dari semester 1 sampai 4 itu masih aman. Nah, mulai semester 5 udah mulai turun. Semester 5 gimana? Tugasnya berat banget. Pertama banyak tugas kelompok yang emang menguras tenaga aja, menguras tenaga pikiran sama badan juga. Nah, itu mulai turun tuh di situ. Cuma kalau fisik sejauh ini masih aman-aman aja sih. Paling mental doang gitu. Nggak baik-baik saja. Ya agak sedikit stres lah gitu. Buat menjalani kuliah mungkin kalau di awal-awal kita lebih enjoy sih menjalani itu. Misalnya udah mulai di akhir semester itu mulai tertekan. Kalau mental sih sebenarnya gak kenapa-kenapa sih, karena kayak pada akhirnya kan emang kuliah kan emang buat ngerjain segala macam nanti gitu kan. Tapi kalau fisik emang karena tidurnya juga kurang, terus ya cuacanya juga lagi gak enak, emang lagi sering sakit gitu kan. Oke, aku mau nanya lagi nih, seberapa sering Kakak mengalami stres akibat deadline yang diberikan gitu? Hampir setiap hampir setiap tugas sih. Cuman untuk manajemen stresnya sendiri dibawa santai aja sebenarnya. Kalau dari aku sendiri kayak ngebawa santai dari setiap tugas-tugas yang dikasih, terus kayak manajemen waktu juga kayak gitu sih. Itu pasti sih. Kalau stres itu selalu stres. Kalau misalkan deadline cepet banget itu stres, cuman nggak terlalu banyak dipikirin. Kalau misalnya udah ada deadline, nyoba untuk dikerjain aja sebisa mungkin nggak lewat deadline. Kalaupun lewat deadline ya udah nggak apa-apa. Jadi jangan terlalu dipikirin. Kalau dipikirin terus ntar malah makin stres lagi. Iya, karena kadang tugasnya itu nggak imbang dengan tugas yang lain, jadi kayak ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit gitu. Cukup sering. Sebenarnya sering sih, apalagi kalau misalnya nih tugas pertamanya kan nggak terlalu berat gitu, kedua tugas keduanya kayak baru sendiri kan nggak disuruh gambar satu sih, aku masih kaget sebenarnya, jadi kayak masih kewalahan gitu sama deadline. Oke, biasanya nih mengerjakan tugas lebih efisiennya siang atau malam? Kalau malam selama ini jam tidurnya cukup nggak? Lebih efisien kalau aku sendiri sebenarnya pagi. Cuman aku sendiri bangunnya kesiangan terus dan tidurnya malam terus. Jadi sebenarnya seringnya lebih ngerjain malam. Cuman untuk lebih tingkat kecepatan ngerjain tugasnya lebih efisien pagi sih. Jam tidurnya cukup? Enggak cukup. Kalau gue sendiri lebih prefer ngerjain tugas itu pagi banget. Bangun jam 5 itu habis bangun, kalau ada tugas yang emang harus dikerjainnya jam segitu, subuh-subuh itu sudah mulai ngerjain. Tapi kalau misalkan untuk tugas yang lain, misalkan pagi udah ngerjain tugas, lebih efisien itu dari sore ke malam. Soalnya hawa-hawa sore malam itu kan dingin, jadi otak lebih bisa kerja. Kalau misalkan siang
itu bawaannya ngantuk kalau ngerjain tugas. Jadi lebih ke sore, pagi, sore dan malam kalau ngerjain tugas. Kalau buat aku sih kalau misalnya ngerjain tugas itu enak malam, soalnya aku sendiri tuh ngerjain tugas harus sunyi sih. Dan kalau misalkan sampai jam berapa ya itu biasanya tuh bisa sampai sepagi, cuma ya Tergantung jadwalnya. Kalau misalnya dia di malam, kadang tuh kerjanya tugasnya pagi, tapi kalau ada kuliah di pagi kerjanya di malam. Tapi kadang ya kalau udah naik ke deadline jadi jam doang. Iya benar kan. Kalau aku pribadi lebih efisien kalau malam, kayak tiba-tiba ada aja gitu tiba-tiba istirahatnya. Tapi gara-gara malam itu juga, jadi tidurnya udah berantakan gitu. Ada di mana aku kayak 2 minggu tuh kayaknya tidurnya kebalik deh sih malam-malamnya gitu. Nih pertanyaan terakhir nih Kak, menurut Kakak ada nggak solusi atau cara untuk meningkatkan kesehatan mental dan fisik selama kuliah? Dari aku sendiri atau dari eksternal atau internal? Dari Boleh eksternal, internal. Kalau dari diri sendiri sih lebih ke ini sih, manajemen waktu. Terus kalau misalnya istirahat itu kan penting banget ya untuk ngejaga emosi juga. Itu yang ngebuat stres, paling lebih mengatur waktu untuk istirahat aja sih. Terus kalau misalnya ada tugas jangan terlalu banyak, jangan dipikirin, yang penting dikerjain aja. Dalam ini ya perkuliahan ya. Kalau dari gue perbanyak gerak tubuhnya, jadi jangan terlalu banyak nugas, kan pasti diem ya, gerak. Nah biasain untuk lebih banyak gerak aja, kayak olahraga, terus jalan-jalan. Jadi jangan kebanyakan duduk, terus jangan terlalu dipikirin tugasnya, mending dikerjain daripada dipikirin tapi nggak dikerjain kan nggak selesai ya, terus ntar makin stres juga kan. Jadi lebih mending dikerjain aja gitu. Kalau misalkan ada deadline, ada tugas, kerjain. Terus kalau gue pribadi untuk ngilangin stres itu perbanyak olahraga. Jadi kalau misalkan olahraga itu nggak kepikiran tugas, emang ngosongin pikiran aja. Jadi olahraga udah dapet, udah cukup, baru bisa berfungsi lagi untuk ngerjain tugas. Gitu aja sih. Sama jaga tidur, makan, minum yang paling penting, harus banyak minum. Kalau nggak banyak minum, ntar tenaganya cepet habis. Manajemen sih itu butuh banget buat manajemen waktu, sama sebenarnya dari kita sendiri juga sih masalahnya. Jangan deadline aja kalau ngerjain tugas. Udah. Makasih. Kalau aku sih ini sempat, jadi aku buat ngebalikin itu kayak biasa lagi, aku ada beberapa hari di mana aku sengaja nggak tidurin gitu, jadi sampai aku kuliah segala macam, tapi aku maksimalin semua waktunya buat nugas sama kerja. Kalau itu malamnya pas udah ngantuk aku langsung tidur, lalu itu kayak aku coba buat maintain itu lagi biar kayak hindarin sakit juga. Terima kasih ya, sama-sama.
Oke, sekian dari kami. Bye-bye.